di depan kamera ini atau di sebelah kiri saya itu adalah Ibu Siti, dan kemudian itu nggak tahu orang mana tapi ya sering kesini gitu ya orang itu. Assalamualaikum Bu Siti. Bu Siti ini aslinya orang mana? Oh, Jember ya. Jadi di sini sudah lama ya? Kurang lebihnya jalan 4 tahunan. Oh, 4 tahun. Nah, maksudnya di sini itu tepatnya di daerah mana ini? Desa Gelanggang. Oh, Desa Gelanggang, Kecamatan Pakesaji, Kepanjen berarti ya? Oh, Malang, Jawa Timur ini. Oh, jadi awalnya itu Bu Siti ini kok bisa bekam gitu, itu gimana? Bisa diceritakan itu? Ya, kita selain keturunan dari buyut. Oh, awalnya itu memang ada titisan gitu ya? Ya, terus? Kita ubah terus ke di terus saya. Jadi walaupun sebelum Bu Siti itu kesini, jadi memang sudah bisa atau sudah tahu gitu ya? Iya. Apa di rumah Jember sana juga buka praktek juga? Iya. Oh, buka ya. Bisa diceritakan kenapa kalau di bekam itu harus keluar darah atau gimana? Itu maksudnya gimana sih? Ya, kan kita di bekam itu untuk mengeluarkan darah kotornya. Oh, darah kotor. Bisa karena ada sumbatan atau ada apa ya, ibaratnya kurang lancar peredaran darahnya. Nah, biasanya keluhan pasien itu kira-kira apa itu yang minta di bekam itu keluhannya apa saja sih? Atau mungkin dari penyakit apa saja yang bisa di bekam gitu? Asam urat, Oh, asam urat. kencing manis juga bisa, cuman lihat gula darahnya. Oh, gula darahnya. Terus darah tinggi, darah rendah juga bisa. Terus kalau kita punya bimbingan juga bisa. Ya, kanker apa insya Allah bisa. Jadi itu khusus yang punya penyakit saja. Kalau orang sehat apa ya nggak bisa atau gimana? Tetap bisa. Bisa dibekam. Oh, bisa ya. Terus keunggulan atau keistimewaan daripada bekam itu sendiri, kira-kira apa itu? Kalau habis dibekam itu lebih rileks. Kalau orang sehat ya maksudnya ya. Soalnya di situ kan ibaratnya saluran itu awalnya pasti kayak selang. Ibaratnya selang itu kan ada kotorannya. Kotoran. Nah, dikit-dikit lama-lama kan jadi sumbatan. Nah, sumbatan di aliran darah itu ya. Jadi di bekam itu intinya untuk memperlancar peredaran darah. Jadi di sini Ibu Siti juga menerima pasien atau buka praktek gitu ya. Nah, itu setiap hari Ibu Siti. Setiap hari atau apa itu ada jamnya, buka jam berapa atau tutup jam berapa gitu? Setiap hari. Oh, setiap hari. Berarti nggak ada libur atau apa gitu ya? Cuma kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah habis Isya. Oh, Isya. Oh, berarti malam gitu ya. Tapi Kalau malam, kalau siang bebas. oh, kalau siang bebas. Jadi buka praktek di rumah saja apa sambil keluar atau dipanggil gitu bisa? Ya kalau bisa, orangnya datang aja. Oh, datang aja ya. Iya, iya. Kalau datang itu jadi menerima pasien itu dari mana saja lah. Walaupun dari luar kabupaten juga bisa gitu ya. Terus ada tambahan apa Pak Breng kira-kira? Tadi kok ada yang diambil di punggung. Nah, itu saya mau nanyakan itu. Gimana Pak Breng? Ya, itu gimana? Kita kan hasil deteksi kita. Jadi kita melihat saluran dari urutan saluran peredaran darah itu tadi. Apa setiap orang atau setiap pasien laki-laki ataupun perempuan, apakah tata cara membekamnya itu sama di titik-titik tersebut atau gimana? Tidak sama. Oh, tidak sama. Nah, itu tergantung atau dilihat dari apa? Tergantung kondisi pasien juga. Terus yang keluarnya di mana kita deteksi ya. Ya, tapi Deteksi itu semacam gimana Bu? ya, ini yang sulit untuk di. Nah, itu berarti pakai ilmu gitu ya? Pakai tambahan ilmu gitu ya? Iya. Oh, gitu. Ya, setahu saya kan biasanya sebagian juga ada yang menggunakan tensi gitu ya. Nah, itu tadi saya
melihat Ibu Siti ini membekam para pasiennya itu nggak menggunakan tensi, dan seharusnya menggunakan tensi apa enggak itu sebetulnya? Kalau saya pribadi itu menggunakan tensi tergantung melihat pasiennya. Oh, pasiennya. Jadi kalau pasiennya memang harus ditensi, ya harus saya tensi. Oh, berarti enggak Nggak semua pasien ditensi. harus ditensi. Oh, gitu. Jadi berarti sudah dinilai kelihatannya pasien kelihatan agak sehat atau parah atau apa gitu ya. Iya. Jadi kita lihat dari fisiknya pasien, insya Allah kita ini harus ditensi, ini enggak. Oh, sudah tahu gitu ya, karena ya memang sudah di bidangnya kan gitu. Kami sudah pengalaman, sudah tahu. Nah, terus untuk anjuran-anjuran kepada para pasien, Ibu Siti ini menggunakan obat-obatan atau jamu tradisional atau apa tambahan itu agar untuk membuat atau membantu para pasien ini untuk meringankan sakitnya selain dipegam tadi itu, Pak Ben. Iya. Nah, kira-kira itu bisa diutarakan apa saja itu, Bu Siti? Kalau sementara ini saya pribadi belum siap untuk ramuan jamu-jamu. Tapi Insya Allah saya menganjurkan kalau beliaunya harus konsumsi jamu herbal, misalnya kayak jamu herbal Al-Barokah. Ya, itu kayak minyak telur itu saya kasih barang di situ. Terus air putih Ya, gitu ya. air putih hangat pagi. Usahakan sebanyak mungkin, kalau mampu, kalau nggak mampu ya 1 gelas satu hari enggak. 1 hari sekali gitu ya. Tapi Sebelum konsumsi apa-apa. rutin gitu ya, Iya. harus rutin ya. Harus. Boleh tahu alamatnya Bu Siti ini di mana ini sebetulnya ini? Bisa sampan omongkan atau sampan sampaikan gitu ya. RT 4 RW 2 Desa Gelanggang, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Ada nomor telepon Bu Siti ya? Ada ya. Nanti para sahabat subscribe bisa baca di keterangan atau di deskripsi ya, YouTube Gusmart Official begitu ya. Mungkin ada tambahan apa Pak Breng ya? Pertanyaan ya. Ya, kalau keluar nggak sama. Nah, nggak sama. Nah, itu apakah Bu Siti tahu ya bertanda apakah kira-kira kan gitu Pak Breng ya? Di setiap keluarnya darah itu di satu pasien, nah itu kan ada berapa tempat atau titik yang Ibu Siti itu di kop ya. Nah itu kan paling enggak Bu Siti bisa ya ngasih keterangan atau arahan kalau yang seperti ini di titik A ini pertandanya pasien tersebut sering sakit, mengeluh atau apa kan gitu ya. Biasanya pasien itu kalau diambil di lengan. Ya, itu keluarnya ada yang kayak gelembung-gelembung gitu. Nah, kalau misalnya keluar gelembung-gelembung itu, kalau orang Jawa biasanya bilang itu sering masuk angin. Oh, sering masuk Jadi angin. ada angin yang masuk di saluran. Oh, nah itu lengan itu harus yang kanan apa yang kiri? Dua-duanya kan kita. Oh, sama ya. Tadi Oh. kan kita deteksi dulu. Iya. Di bagian mana yang harus diambil itu. Pastinya kalau biasanya kan nggak harus keluar kayak gelembung-gelembung, harusnya ya keluarnya harus darah. Kalau tidak keluarnya normal. Oke. Jadi begini sahabat subscribe ya. Jadi bekam itu banyak lah ya. Motifnya itu banyak, tata caranya pun juga banyak, tapi tidak sama begitu ya. Tapi yang Gusmart Official ini unggah atau yang Gusmart Official ini wawancarai Ibu Siti ya. Beliau itu menggunakan tambahan ilmu alias titisan itu sahabat sesetnya, menggunakan ajian sholawat tenaga dalam khusus pendeteksi atau khusus bekam begitu sahabat seset. Jadi untuk yang lain begitu seperti barusan kan lengan ya. Kalau untuk yang seperti misalnya di punggung atau di bokong ataupun di paha itu seperti apa keterangannya Bu Siti ya? Bertanda apa saja ya? Ya, kita kan selain dari titisan, ilmu pendeteksi dari Al-Barokah ya. Nah, itu kita juga ada paduan dari akupunktur. Oh, jadi memang resmi gitu ya Bu Siti. Ya
pernah saya tuh dikasih apa ya, dikasih tahu memang dari beliaunya memang ahli akupuntur. Jadi saya dikasih pengarahan, kasih tahu oh ini gini. Jadi semuanya itu saya padukan dari ilmu dari titisan Mbak Buyut saya, terus dari pendeteksi Al-Barokah tadi, terus dari akupuntur. Jadi kita padu. Padu di apa itu jadikan satu Pak Bang. Apa namanya itu? Kombinasi ilmu gitu ya. Nah terus untuk darah itu kan setiap orang yang saya tahu itu kan nggak tentu ya darahnya ya. Ada yang merahnya jernih, kemudian ada merahnya jernih tapi mengental atau gimana. Nah itu bertanda apa kalau begitu biasanya? Kalau darah mengental itu biasanya ada sumbatan di sini. Ada sumbatan tapi nggak bergelembung ya darah itu ya? Oh cuma kalau hanya keluar cuma kental itu berarti ada sumbatan aliran darah ini. Iya. Nah, biasanya yang dirasakan pasien kalau memang seperti itu biasanya seperti apa pasien? Biasanya pasiennya itu merasa kesakitan. Kesakitan seperti ngeluh atau apa? Ya, pusing. Oh pusing ya. Lemas, terus sering kram atau gimana. Oh gitu. Jadi beda-beda. Nah itu yang khusus darah yang keluar tapi mengental, enggak bergelembung ya. Nah terus yang untuk di apa itu di lainnya, titik-titik lainnya seperti di punggung Pak Bray ya. Tadi itu kan di punggung itu saya lihat ada banyak sekali ya yang keluar darahnya itu, tapi enggak merahnya itu enggak encer, tapi ya itu agak peteng atau agak peteng terus mengental dan banyak. Nah itu bertanda gimana gitu kepada pasien itu? Sama gimana untuk Mas itu kalau udah mengental, situ kan ada kayak sumbatan bisa gitu. Oh, nah itu biasanya yang dikeluh atau yang dirasakan oleh pasien itu biasanya sering sakit apa itu? Kayak pusing. Oh, jadi pusing. Jadi kan ada persilangan di situ. Itu kita mengambilnya dari darah yang persilangan yang dari kaki ke atas ya, terus langsung ke jantung, dari jantung terus langsung peredaran yang mau ke bawah bisa ada sumbatan di situ. Oh ada sumbatan. Nah itu tadi kan ada yang mengental. Saya juga lihat tadi encer, seperti ada air yang nggak menyatu dengan darah. Nah itu seperti ada airnya gitu itu. Nah itu gimana itu Bu Siti? Kalau ada airnya itu biasanya beliaunya merasa agak berat. Tapi memang darah itu ada airnya itu tadi ya? Iya ada airnya itu berarti kayak apa ya? Itu namanya Terlalu encer. terlalu encer juga bisa. Oh itu juga berpengaruh kepada kesehatan ya? Iya. Jadi di badan itu rasanya sangat berat. Kalau udah keluar ada air itu biasanya. Soalnya yang saya lihat itu pasien satu orang dalam waktu yang sama, titiknya berbeda, tapi yang keluar darah itu kan nggak sama. Nah nggak sama. Ada yang kental, ya seperti apa ya? Kalau anak-anak bilang seperti gudir gitu ya, agar-agar. Terus yang lain itu encer. Terus ada yang lain muncul gelembung. Blok-blok. Nah, seperti itu. Padahal orangnya sama. Hanya titik kopnya itu yang berbeda tempat. Oh, gitu. Jadi itu tadi dari posisi belakang ya orangnya, dari posisi belakang. Nah kemudian yang terakhir ini di beberapa pasien tadi yang saya pantau atau yang saya lihat yang sempat meliput juga gitu ya, itu kan disuruh melumah gitu Pak ya, melumah. Nah itu kan sama Ibu Siti juga di kop ya, di titik mana itu tadi Pak? Dada ya. Nah itu gimana itu Bu Siti? Nah, untuk apa kalau yang dari depan gitu? Yang dari depan itu juga sama. Maksudnya yang kita konsumsi kan semua penyakit itu kan lewatnya dari atas ya. Oh iya betul. Itu semuanya peredarannya mau ke jantung. Kalau di dada ini ada sumbatan, ya di situ kan mau ke paru-paru kan otomatis tersendat. Oh tersendat. Itu juga pengaruh dari ini ya. Oh gitu. Antara paru-paru sama jantung. Terus itu kan saya tadi lihat ya, setiap pasien itu kan
Bu Siti itu menggunakan seperti pulpen, alat apa itu ya? Kalau boleh tahu itu. Seperti pulpen itu alat untuk melukai. Oh melukai. Seandainya tidak Tusuk dilukai, jarum. Ya, kalau tidak dilukai, masalahnya kan pertama itu di cup gini ya. Itu kan untuk mengumpulkan darah yang kotor. Oh yang Kalau nggak dilukai itu bisa gatal. Nah ini kan berarti yang kayak pulpen itu ya, ballpoint itu ya. Itu kan berarti ada jarumnya ini ya. Ada. Nah jarumnya itu apakah ada ukuran atau gimana? Ada ukuran. Oh ada ukuran dan kemudian jarum ini apakah hanya satu ini tok ya buat orang satu atau satu ini saja buat semua pasien? Satu orang satu jarum. Oh satu orang Jadi, satu jarum. habis dipakai langsung dibuang. Oh dipakai satu orang atau satu pasien, Pasien nah itu dibuang. langsung dibuang. Kalau seandainya kita tidak buang, kalau terus pakai itu gimana? Takutnya ada apa ya? Ada bakteri atau penyakit yang menular atau gimana. Oh Oke, dikhawatirkan seperti itu. Jadi satu pasien satu jarum. satu jarum. Nah itu memang sudah dilakukan sejak dulu atau memang baru-baru ini? Udah juga. Oh memang triknya seperti itu ya. Dari awal kita bukan memang kayak gitu. Nah, jadi kan memang Pak Frank, ada penyakit yang mudah Ya. nular. Dikhawatirkan kalau Yang pasien takutnya kayak itu ada. Karena jarum ini sendiri walaupun hanya namanya jarum, itu kan sudah dipakai untuk mengeluarkan darah. Nah, paling tidak itu kan darahnya masih nempel di ujung jarum ini ya. Jadi maksudnya Bu Siti ini kalau jarum ini kita pindah ke lain orang, takutnya yang pasien ini mempunyai penyakit yang menular atau bawaan atau penyakit menular gitu ya. Baik penyakit ringan ataupun berat kan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Mudah-mudahan bisa diambil. Satu lagi. Oh, satu lagi gimana? Tadi saya lihat kalau sudah selesai, ya sudah dibersihkan darahnya. Oh iya itu. Tadi disemprot. Nah itu pakai apa itu? Pakai apa itu? Pakai alkohol yang untuk 70%. Nah, seandainya nggak pakai alkohol atau gimana dibiarkan gitu gimana? Itu kan untuk biar apa nggak infeksi, takutnya kan infeksi. Oh, Setelah jadi dilukai ini gunanya tadi. untuk Ya, untuk apa biar- itu? untuk Penangkalan. steril lah. Steril. Oh, itu. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya sudah. Oh ya, itulah sahabat subscribe ya, perbincangan mengenai apa itu bekam atau apa namanya Pak? Iya. Konsultasi bekam atau apa ini? Bekam kalau saya lihat tadi ya perpaduan antara akupuntur dan bekam. Dan bekam ya. Ya. Jadi kalau saya lihat seperti saya pernah tahu ada pengambilan darah dengan lintah. Ah, lintah kan gitu ya. Sepertinya mirip gitu. Mirip, tapi nggak sama. Tapi nggak sama. Tapi nggak sama. Barangkali para pendukung channel ini ya dan para sahabat subscribe dan juga para masyarakat dimanapun Anda berada atau bertempat, jika berkenan atau ingin bekam yang seperti ini di Ibu Siti ini ya, Anda bisa menghubungi beliau langsung atau bisa datang ke rumah beliau langsung. Alamat itu Desa Gelanggang, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Dan demikian perbincangan atau mengenai ini Pak Bray, bekam gitu ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami Gusman Official pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.